Shalom, selamat pagi. Jumpa kembali dalam Sapaan Pagi Sekolah Kristen Dian Wacana. Hari ini, Senin 6 Desember 2021, kembali kita akan memuji Tuhan dan juga belajar kebenaran firman Tuhan. Baik anak-anak, untuk mengawali perjumpaan kita hari ini, mari kita akan memuji Tuhan dengan pujian Mari Memuji Tuhan. Anak-anak, tadi anak-anak sudah memuji Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur padamu Tuhan, karena pada pagi hari ini kami boleh diberikan kesehatan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Kami mohon pertolongan-Mu supaya kami dapat memahami apa yang Tuhan firmankan hari ini. Tolong berikan kami hati yang mau mendengarkan firman-Mu dan jadikan kami anak-anak yang dapat melaksanakan perintah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, mari kita akan buka Alkitab kita dalam Yesaya 55 ayat yang ke-7. Yesaya 55 ayat yang ke-7. Begini firman Tuhan. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya. Dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahannya. Kita akan baca sekali lagi. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya. Dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Baik anak-anak, hari ini Budita mau bercerita tentang pertobatan dan perubahan. Ya, judul renungan kita hari ini berjudul Pertobatan si Uli. Nah, anak-anak, pada suatu hari di sebuah kebun bunga ada seekor ulat yang kecil. Ulat ini gemar sekali makan. Nah, ulat ini bernama si Uli. Si Uli suka sekali dengan bunga, dengan daun, dengan buah-buahan, sayur-sayuran. Dia suka sekali makan. Dia makan setiap hari, makan bunga, makan daun, kemudian makan buah-buahan, dan juga makan sayur-sayuran yang ada di kebun itu. Nah, pada suatu hari
teman-temannya ingin makan juga. Tetapi karena si Uli sudah memakan habis semua tanaman, buah-buahan dan sayur-sayuran, mereka tidak kebagian makanan. Kemudian mereka menjadi marah. Bagaimana sih ini? Si Uli makan semuanya, kita nggak kebagian makanan. Ya, si Uli ini begitu rakus karena dia makan semuanya. Nah, pada suatu hari ketika Uli sehabis makan, dia mengalami sakit perut. Aduh, perutku sakit. Aduh, perutku sakit. Dia meringkuk, menangis karena perutnya sakit. Nah, pada suatu hari ketika Uli menangis meratapi sakit perutnya, datanglah si tupai. Si tupai melihat si Uli sedang menangis. "Hai Uli, mengapa kamu menangis?" "Iya, perutku sakit." "Loh, kenapa perutmu sakit? Apa yang kamu makan hari ini sehingga perutmu sakit?" "Aku tadi hanya makan buah-buahan, kemudian 10 lembar daun, kemudian aku makan sayur kubis yang besar sekali. Terus perutku jadi sakit sekali." "Oh Uli, itu tandanya kamu kebanyakan makan. Makanya kamu jangan rakus. Makanannya dibagi sama temannya. Jangan kebanyakan makan makanya." "Iya tupai, aku salah. Aku sudah makan begitu banyak, tidak berbagi sama teman-teman. Sekarang perutku jadi sakit. Terus bagaimana ini?" Begini Uli, kamu harus berpuasa. Nah, selama berpuasa, kamu harus mohon ampun pada Tuhan karena sikapmu yang selama ini sudah rakus, tidak mau berbagi. Mungkin saja ketika kamu bertobat, kamu akan disembuhkan oleh Tuhan. "Oh, begitu ya tupai. Baiklah, aku akan menuruti perintahmu." "Ya sudah ya Uli, aku mau pergi dulu." Nah, setelah si tupai pergi, kemudian si Uli merenungkan apa yang dikatakan oleh si tupai. "Oh, mungkin saja karena selama ini aku begitu rakus, tidak mau berbagi. Sekarang Tuhan menghukum aku dengan sakit perut. Ya Tuhan, aku mohon ampun karena aku sudah rakus. Mulai sekarang aku tidak akan banyak-banyak makan lagi. Aku akan berbagi dengan temanku." Lalu saat itu juga Uli mengingat pesan tupai. Dia kemudian berpuasa. Dia merenungkan sikapnya dan berjanji mau bertobat. Nah, ketika dia sedang berpuasa, lalu kelamaan dia tertidur. Dia tidur panjang sekali, ya. Nah, tak terasa tubuh si Uli pun terbungkus oleh lapisan kepompong. Dia tidur di dalam kepompong, ya. Nah, dia tidur di dalam kepompong. Lalu ketika dia bangun, dia merasakan ada perubahan. Ternyata tubuhnya selama dia berpuasa dan tidur
dia mengalami perubahan. Dia berubah menjadi seekor makhluk yang cantik. Dia berubah menjadi kupu-kupu. Dia kemudian melihat dirinya, wow, ternyata aku berubah menjadi makhluk yang cantik. Aku sudah bertobat dan Tuhan mendengarkan pertobatanku. Aku berubah menjadi kupu-kupu yang cantik. Oleh sebab itu, aku mau menepati janjiku, kata Uli ya. Uli berjanji mau membantu teman-temannya. Nah, mulai saat itu Uli yang sekarang sudah berubah menjadi kupu-kupu yang cantik, dia rajin sekali membantu temannya. Dia membantu Bunga, membantu teman-temannya yang lain. Dia memberikan madu untuk teman-temannya, ya. Dia berbagi dengan temannya dan sekarang dia tidak rakus lagi. Baik anak-anak, di dalam Alkitab pun ada orang-orang yang juga sama seperti si Uli. Dia rakus, dia menginginkan semuanya. Nah, salah satunya adalah Zakius. Zakius pada saat itu dia bekerja sebagai pemungut cukai. Nah, pemungut cukai ini pekerjaannya meminta uang dari orang lain, ya. Orang lain disuruh bayar. Bayarnya tidak sedikit, bayarnya banyak. Nah, yang kaya mungkin bisa membayar, namun yang miskin sudah tidak punya uang, ditarik uang yang begitu banyak. Jadi mereka sangat kasihan. Pada suatu hari, ketika Tuhan Yesus datang ke kota Yeriko, Zakius pun mendengar bahwa ada Yesus yang sedang datang ke kotanya. Dia pun bergegas ingin melihat Yesus. Nah, pada saat itu, karena tubuhnya yang pendek, dia akhirnya naik ke pohon ara dan disitulah dia melihat sosok Yesus. Yesus melihat Zakius yang dengan semangatnya naik ke pohon ara, dia pun berhenti dan dia berkata kepada Zakius, "Hai Zakius, turunlah karena aku akan menumpang di rumahmu untuk makan." Nah, Zakius begitu senang dan saat itulah Zakius mengalami pertobatan dan perubahan. Sama seperti si Uli, dia juga berjanji tidak akan menjadi orang yang serakah lagi, tidak akan mengambil harta milik orang lain, namun dia juga akan berbagi kebaikan. Nah, anak-anak juga harus seperti itu. Mulai saat ini, jikalau kalian masih suka serakah atau kalian masih berbuat nakal, berbuat yang tidak baik, misalnya suka jahil dengan temannya, mulai hari ini kalian juga harus mau berubah dan mau bertobat seperti Uli dan Zakius, supaya kalian pun dapat berubah menjadi anak-anak yang baik. Baik anak-anak, itulah renungan kita hari ini. Semoga anak-anak bisa memahami apa yang Tuhan ajarkan hari ini. Mari kita akan berubah menjadi anak-anak yang lebih baik lagi, menjadi anak-anak Tuhan yang hebat, anak-anak Tuhan yang menjadi berkat bagi sesama. Mari anak-anak kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, karena hari ini Tuhan telah mengajarkan kepada kami bahwa kami harus menjadi anak-anak yang baik. Kalau selama ini kami masih nakal, masih serakah, tidak mau berbagi, ampunilah kami ya Tuhan. Kami ingin berubah menjadi anak-anak yang baik. Kami ingin bertobat ya Tuhan. Kami mohon pertolongan-Mu ya Bapa, supaya kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang dapat melaksanakan ajaran dan perintah-Mu. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan melaksanakan kegiatan kami. Kami mohon pimpinan dan penyertaan-Mu ya Tuhan, supaya kami dapat menjalankan segala aktivitas kami dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus.
Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, kita akan meresponi firman Tuhan tadi dengan pujian berjudul Aku Berubah. Anak-anak, kita akan berdoa sekali lagi, doa yang telah diajarkan Tuhan Yesus kepada kita, yaitu doa Bapa kami yang akan dipimpin oleh teman kalian. Mari teman-teman kita berdoa, lipat tangan dan tutup mata. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak, tadi anak-anak sudah memuji Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan, dan juga berdoa Bapa kami. Sekarang tiba saatnya kita berpisah. Kita akan berjumpa kembali dalam sapaan pagi Sekolah Kristen Tian Wacana selanjutnya. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Dadah!